Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa li masyayikhina wa li muallimina wali auladina wali talamidina wali talamidatina ajmain. Allahumma ij'alna ilman nafi'a wa amalan sholiha wa amalan sholiha wa amalan sholiha wa rizqan halala wa khairan katsira birahmatika ya arhamar rahimin. Saudara-saudara para mahasiswa saya yang saya hormati, berdasarkan sejumlah curhat sejumlah mahasiswa kepada saya terkait bagaimana Pak menulis yang mudah gitu loh. Saya kok sulit Pak menuangkan ide, saya kok sulit Pak, apa yang ada di pikiran saya ini kok sulit untuk dituangkan dalam bentuk tulisan. Jangankan bikin 6 paragraf Pak seperti yang Anda tugaskan. Bikin latar belakang masalah 1 paragraf saja sulitnya minta ampun. Bagaimana Pak ya caranya? Ya, solusinya sebenarnya para mahasiswa saya yang saya hormati, jadi semuanya memang butuh proses yang sangat panjang dan konsisten. Jadi menulis itu memang membutuhkan ya kesabaran, ketekunan. Jadi tidak bisa dilalui hanya dalam 1 menit saja. Jadi ya sabar saja. Yang penting para mahasiswa saya, saudara-saudara, saudari-saudari mau untuk belajar. Kalau orang sudah punya kemauan, insya Allah akan berhasil. Caranya sangat mudah. Jadi ini formatnya begini sebenarnya. Jadi kita biasa menulis itu, kalau proposal penelitian secara formal itu kita ketik di mesin ini, di alat elektronik baik laptop ataupun ya handphone ataupun misalkan notebook. Nah, secara teknis memang harus diatur gitu loh. Marginnya kita atur. Jadi biasanya itu normalnya itu margin ini ya yang top ini yang atas antara 4, kemudian bawah 3, kemudian kanan 4 dan ya kiri 3, dan biasanya pakai A4. Papernya ini adalah ya atau A4 gitu ya. Nah, kita atur jadi nanti bentuknya seperti ini saudara-saudara. Nah, kiat yang mudah pertama sebenarnya itu untuk menulis kalimat itu sebenarnya kalau tidak terbiasa menulis, jadi kita begini kalau kiat saya dulu itu. Jadi saya sebelum menulis itu apa yang ada di pikiran saya itu saya ucapkan, tapi cara mengucapkannya itu saudara-saudara pakai ya metode itu. Jadi induktif atau deduktif gitu loh. Jadi kita memulai misalkan ingin menggambarkan satu persoalan dan ingin kita deskripsikan nanti dalam bentuk kalimat. Itu kita ngomongnya itu kita mau menggambarkan objek masalah itu yang digambarkan dari yang khusus dulu atau yang umum. Jadi itu harus difikirkan dulu baru kemudian kita ucapkan. Contohnya misalkan kita fokus kajiannya misalkan tentang tradisi rokat mengkang misalkan ya. Nah, objek yang akan kita teliti adalah tradisi rokat mengkang dengan fokus penelitian yang sudah kita tentukan. Jadi kalimat yang pembuka misalkan di paragraf pertama kita bisa memulai dari gambaran objek yang umum atau yang khusus. Jadi kalau yang umum misalkan kita berbicara hal-hal yang bersifat umum. Contohnya misalkan budaya Madura termasuk pulau yang kaya dengan aneka tradisi. Salah satu tradisi yang ada di Madura
adalah tradisi Rokat Mengkang di Kabupaten Sumeneb. Nah, ini contohnya begini ya. Ini dari yang umum ke khusus. Jadi kalau nanti misalkan ingin dibalik dari yang khusus ke umum, ini dibalik saja. Salah satu tradisi di Madura adalah tradisi Rokat Mengkang di Kabupaten Sumeneb. Nah, Kabupaten Sumeneb merupakan salah satu kabupaten yang ada di Pulau Madura. Nah, Pulau Madura termasuk pulau yang kaya dengan aneka tradisi. Nah, apa yang kita ucapkan ini, saudara-saudara, lalu ini kita tulis. Nah, kita deskripsikan menjadi susunan kata, menjadi kalimat yang utuh seperti ini. Ya, jadi mudah. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba, saudara-saudara. Nanti konsultasi yang lain saya coba untuk saya deskripsikan. Saya akan coba jawab semampu saya. Semoga ini bermanfaat. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.